Wimar Show akan mengakhiri dalam segmen ini pembicaraan dengan Ibu Prita Kemal Ghani yang kita telah lihat adalah seseorang yang kehidupannya sangat kaya, sangat multidimensi. Mendirikan London School of Public Relations yang merupakan sekolah terkemuka sekarang dalam public relations. Kemudian menyumbangkan waktunya juga untuk Perhumas dan juga secara pribadi mempunyai passion dalam membuat orang sadar pada masalah autisme melalui London Center for Autism Awareness. Saya tahu pada waktu dahulu autism itu sesuatu yang tidak dibicarakan, kalaupun dibicarakan banyak nada negatif. Sekarang saya rasa itu sudah berubah ke arah yang baik. Menurut Ibu bagaimana? Sekarang pemahaman tentang autism sudah sangat baik sekali, terutama di Indonesia. Jadi sudah banyak guru-guru yang di-training, banyak orang tua yang sudah paham. Karena autism ini atau orang-orang dengan autistik itu juga harus mendapat dukungan dari kita. Jadi banyak hal yang harus kita jaga untuk membuat seseorang bisa unlock dari autismnya. Pertama itu Tapi tadi. apa bisa keluar? Tidak kan? Jadi itu yang harus kita yakini. Sebenarnya autism ini treatable. Oh, treatable. And curing. Jadi untuk 100% mungkin belum ada case-nya. Mungkin bisa tapi belum pernah yang saya ketahui. Nah, bisa di treatable, bisa di curing, tapi tentu juga harus ada untuk pemahaman mereka selanjutnya. Jadi pertama mereka harus diet, terus kemudian mereka harus terus terapi, apa hubungannya diet diintervensi. dengan autism? Karena kebanyakan orang-orang dengan autistik itu bermasalah dengan gluten, dengan gula, terus kemudian dengan kasein, ya. Jadi membuat mereka menjadi lebih aktif atau bahkan menjadi tadi repeating behavior tadi. Terus kemudian juga intervensi tadi itu juga membuat mereka juga jadi bisa lebih terlatih. Repeating behavior kalau misalnya itu kita buat menjadi hal yang lebih berguna akan membuat orang autistik ini juga menjadi berguna. Misalnya seperti Benjamin Franklin ketika dia menemukan listrik, dia harus mencoba 10.000 kali. Nah, untuk bolak-balik sampai listrik itu nyala. Are you saying Benjamin Franklin itu autistic? I'm not saying that, maybe on that time orang belum tahu kalau dia autistic. Oh, tapi dia melakukan tapi behaviornya itu dan itu kadang-kadang berguna maksudnya. Ya? Berguna itu. Nah, akhirnya sampai listrik itu nyala. Mungkin kalau orang biasa kita nggak tahan 10.000 kali. Nah, jadi repeating behavior itu bisa kita arahkan menjadi repeating behavior yang baik gitu. Jadi misalnya seperti dia biasanya jago di komputer, jago menghitung. Wah, itu saya baru tahu. Jadi ada barangkali special assignments yang cocok untuk special skills itu ya. Iya. Tapi itu kasus Benjamin Franklin. Kalau kasus yang lebih di masa kini ada tidak ya? Juara catur Indonesia namanya Indis, dia anak autistik. Oh. Dan dia juara catur dunia. Oh iya, karena memang konsentrasinya tinggi dan intensif ya. Iya, jadi dia bisa membayangkan apa saja yang akan keluar dia sudah tahu. Betul, karena dia memahami semua itu hitungannya. Nah, jadi apa mereka intelligence-nya lebih tinggi dari normal? Nah, itu Mas Wimar. Jadi tadi ada yang tingkatannya mild to severe. Kalau yang severe kan karena susah diintervensi, jadi kita ajarin apa aja agak susah. Jadi itu makanya harus kita intervensi dulu. Nah, tingkatnya itu pelan-pelan. Ada yang sangat intelijensi, sangat pintar sekali. Ada yang biasa-biasa, ada juga yang di bawah normal. Tetapi bukan berarti yang di bawah normal tidak bisa kita latih, tetap bisa dilatih. Kalau yang severe itu apa mereka juga menemukan kegiatan yang cocok untuk mereka atau sama sekali tidak? Agak sulit karena kalau severe itu kan dia berarti semua tertutup ya, masih hanya dunianya saja ya. Jarang dibawa keluar dan kadang-kadang bisa humming atau bubbling ya, yang mungkin bisa mengganggu orang ketika bersama mereka. Bisa kita bawa ke mall, kalau orang itu bubbling terus kan agak repot gitu ya. Tapi dia bisa bicara dengan bahasa normal, communicate. Ada autistik ada dua, ada yang verbal, ada yang non-verbal. Tapi it doesn't mean yang non-verbal itu nggak pintar. Dia bisa tulis, bisa menulis novel di Amerika. Dan yang non-verbal itu bisa jago komputer, bisa segala macam. Jadi
belum tentu kalau dia ngomong juga bisa jago pidato, tapi belum tentu juga dia lebih pintar dari yang nonverbal. Jadi tergantung bagaimana kita melatihnya. Yang Ibu lakukan ini namanya London School karena terkait dengan LSPR ya. Tapi apakah juga terkait dengan London dalam hal penanganan autisme itu? Kita juga member dari London Autism Society, member dari Autism Research International. Karena itu untuk kita bagi dengan kita punya parent support group, itu ada 2.500 parent di Indonesia yang member, yang selalu kita feed dengan cerita-cerita inspirational. Setahu Ibu rata-rata parents itu memang positif ya sikapnya, nggak ada yang give up gitu. Ada sih yang give up ya, tapi terus kita inspire. Ada juga, udahlah anak saya mau diterapi, mau sekolah, mau diet, hasilnya gini juga, udahlah nggak usah diapa-apain. Tapi itu selalu kita inspire bahwa banyak hal. Ada anak yang baru 14 tahun bicara. Ya, ada juga orang yang 21 tahun baru unlock gitu. Jadi ada yang 40 tahun remain the same tapi masih bisa bermanfaat gitu. Terima kasih Ibu Prita Kemal Ghani, kehadiran Anda sungguh inspirasional dan kita sangat berterima kasih pada orang-orang seperti ini di Indonesia yang memberikan kepada kita harapan masa depan. Wima Show berharap bertemu dengan Anda tidak lama lagi.